Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, wow, ini lompatan besar banget di dunia AI. Kita akan ngomongin soal evolusi dari chatbot yang biasa kita temui, jadi agen AI yang super pinter. Ini bukan sekedar update biasa ya, ini udah kayak promosi jabatan besar-besaran buat kecerdasan buatan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Siapa Presiden Indonesia saat ini? Gampang kan? Tapi percaya deh, jawaban dari pertanyaan inilah yang justru bakal nunjukin masalah mendasar yang coba diselesaikan sama para agen AI ini. Dan ini dia bedanya. AI yang standar, yang datanya terkunci di masa lalu, pasti akan jawab Joko Widodo. Tapi agen AI yang punya akses ke informasi real time, dia tahu jawaban yang benar, Prabowo Subianto. Nah, perbedaan ini tuh bukan cuma soal data terbaru loh, ini adalah perbedaan fundamental antara sekedar tahu sesuatu dan mampu bertindak berdasarkan informasi paling baru. Dan itulah inti dari obrolan kita hari ini. Kita bakal bedah semuanya ya. Mulai dari apa sih bedanya sama chatbot, terus apa itu agen AI sebenarnya, apa aja senjata di dalamnya, gimana teknologi ini bisa mengubah industri, sampai kita juga harus bahas sisi lainnya yang penting banget, risiko, dan gimana masa depan kita nanti bareng mereka. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Gini deh, bayangin chatbot itu kayak staf magang yang cuma bisa jawab pertanyaan sesuai buku panduan. Nah, agen AI, dia itu udah kayak manajer proyek yang bisa mikir sendiri, bikin strategi, dan nyelesain tugas-tugas yang kompleks. Jadi ini nih poin pentingnya. Chatbot itu kan sifatnya reaktif ya. Dia kerja berdasarkan aturan yang udah ada. Sementara agen AI, dia proaktif dan kerjanya berdasarkan tujuan. Dia bukan cuma ngerti pertanyaan kamu, tapi juga niat di baliknya. Dia juga terus belajar dari setiap interaksi dan bisa banget nanganin tugas-tugas rumit yang butuh banyak langkah. Ini benar-benar bukan lagi sekedar alat. Ini udah kayak partner strategis. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya. Yuk, kita definisikan lebih jelas lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan agen AI itu? Definisi dari AWS ini pas banget menurut saya. Coba perhatiin kata kuncinya, bisa berinteraksi dengan lingkungan, melakukan tugas secara otonom, dan yang paling penting, mencapai tujuan. Nah, ini dia yang bikin beda. Kita sebagai manusia yang kasih tujuannya, tapi si agen inilah yang secara mandiri nyari cara terbaik buat mencapai tujuan itu. Prinsip-prinsip ini nih yang jadi kekuatannya. Mereka punya otonomi buat bertindak, persepsi buat memahami lingkungan, dan kemampuan buat terus belajar. Jadi, mereka bukan lagi sekedar barisan kode yang jalanin perintah. Mereka itu udah kayak sosok digital yang bisa mikir, beradaptasi, bahkan kerja bareng buat mecahin masalah-masalah besar. Oke, kita bongkar lebih dalam lagi yuk. Gimana sih cara sebuah agen dibangun? Apa aja bagian-bagian yang bikin dia jadi pinter banget? Cara gampang bayanginnya gini. Pertama, ada otak. Ini adalah model bahasa raksasa atau LLM yang ngasih dia kemampuan buat berpikir. Kedua, ada memori yang bikin dia bisa inget obrolan kita sebelumnya, jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang terus. Dan yang ketiga, ini nih yang paling revolusioner. Peralatan. Inilah yang ngasih dia tangan buat bertindak di dunia nyata. Misalnya nyari di Google, ngirim email, atau nyambung ke aplikasi lain. Ini jembatan dari dunia digital ke aksi yang beneran nyata. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu agen AI dan gimana cara kerjanya. Yuk kita lihat gimana teknologi ini dipakai di dunia nyata dan bikin dampak yang luar biasa besar. Tentu aja para developer nggak bikin ini dari nol. Mereka pakai yang namanya framework, seperti LangChain, AutoGen, dan Crew AI. Anggap aja ini kayak toolkit buat ngebangun dan ngatur tim AI. Masing-masing punya keunikan sendiri ya. LangChain jago buat alur kerja yang ribet, AutoGen fokus ke agen yang bisa saling ngobrol, dan Crew AI didesain mirip tim manusia, lengkap dengan peran dan tugasnya masing-masing. Terus, dampaknya gimana? Wah, ini gila. Menurut survei Stack Overflow, 78% developer bilang produktivitas mereka meningkat sampai 3 kali lipat. Coba bayangin, 3 kali lipat. Ini benar-benar mengubah total cara kita bikin software. Dan ini bukan cuma soal developer loh, coba deh lihat skalanya. Menurut Gartner, implementasi agen AI itu meroket 278% cuma dalam setahun. Ini bukan lagi tren buat orang-orang tech aja. Ini adalah pergeseran besar-besaran yang lagi terjadi di seluruh industri sekarang juga. Tentu saja, dengan kekuatan sebesar ini ada tanggung jawab yang besar juga. Sekarang, kita harus ngobrolin sisi lain dari cerita ini. Risiko dan bahaya yang datang barengan sama teknologi sekuat ini. Pertanyaan ini ngebawa kita dari rasa kagum sama teknologi ke implikasi etis dan sosialnya.
Emangnya apa aja sih potensi penyalahgunaannya? Risikonya itu nyata banget. Kita udah lihat kasus penipuan pakai suara cloningan AI. Kayak cerita ibu di Arizona yang ngira anaknya diculik. Terus ada penyebaran konten deepfake yang ngerusak reputasi orang. Bahkan ada kasus tragis di Belgia di mana interaksi sama chatbot dihubung-hubungkan dengan tindakan bunuh diri. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Ini kejadian beneran. Ada sebuah pepatah hukum dari Belanda yang kayaknya ngerangkum tantangan ini dengan sempurna. Hukum itu selalu tertatih-tatih di belakang fakta. Teknologi itu larinya kenceng banget, sementara hukum dan regulasi kita berusaha ngejar dari belakang. Nah ini nyiptain sebuah kekosongan yang bisa jadi bahaya. Jadi setelah semua ini, mari kita coba lihat ke depan dan ngerangkum apa sih arti dari pergeseran besar ini buat masa depan kita semua. Nah, ini dia intinya. Kita lagi bergerak dari era di mana kita cuma ngobrol sama satu AI menuju era di mana tim-tim AI kerja bareng secara mandiri. Mereka bisa mecahin masalah kompleks, ngelakuin riset, nulis kode. Wah, ini adalah perubahan paradigma yang sesungguhnya. Ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Di dunia di mana tim-tim AI bisa berkolaborasi, berinovasi, dan kerja secara mandiri, terus apa peran kita? Di mana posisi manusia di dalam ekosistem baru yang super cerdas ini? Pertanyaan inilah yang harus kita jawab bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.